sebuah rumah kecil yang sederhana, hiduplah dua gadis angkuh, Tania dan Tiara, bersama ibu mereka yang kejam. Dan ada pula Laras, gadis baik hati dan lugu yang mencoba bertahan dengan hiruk-pikuk ketidakadilan itu. Di dapur yang sederhana, tangannya cekatan memasak hidangan untuk saudara tirinya yang tak pernah menghargai. Aroma masakan yang harum tak mampu menutupi getirnya kehidupan Laras. Tinggal menunggu semuanya matang. Setelah itu pekerjaanku akan beres. Ibu tiri dan kedua anaknya datang ke sebuah pasar. Ibu, aku ini cepat sekali bukan? Ih, aku kan belum selesai belanja. Siapa? Akulah. Sing takon. Sudah Tania, kamu mau makan apa nak? Nanti kita cari makan bareng. Nah Tiara, kamu mau beli apa sayang? Udah beli aja, suruh si Laras bawa. Ngomong-ngomong, di mana anak itu? Laras! Iya, tunggu sebentar Ibu Tiri. Ngomong apa kamu barusan? Ibu tiri? Gadis kotor seperti kamu memanggilku ibu tiri di depan banyak orang. Lihat badanmu, lihat pakaianmu, dan lihat bajuku. Panggil aku nyonya lain kali. Kau panggil aku ibu lagi, awas aja kau. Paham? Paham Nyonya. Aku dan Tania akan pergi cari makan. Kau ikut Tiara dan bawakan belanjaannya. Ayo Tania. Ibu tiri dan Tania meninggalkan Laras dan Tiara. Lama banget sih. Aku mau ikut cepetan. Pangeran yang sedang menyamar Permisi menjadi Bu, warga apakah di toko ini datang ke menjual sebuah toko perhiasan? perhiasan. Ya, di sini banyak perhiasan. Apa yang Anda cari? Cincin. Apakah cincin seperti ini? Oh ya, saya mau yang seperti ini. Oh, itu 500.000. Baik, terima kasih. Pangeran berjalan berpindah ke penjual bunga dan dompetnya terjatuh. Silahkan Tuan. Bunga yang paling indah yang dijual di toko ini. Yang paling indah, ada bunga mawar Tuan. Ini Iya Tuan, berapa harganya? 10.000 saja Tuan. 10.000? Iya. Oke, saya beli. Sebentar, saya cari dompet saya dulu. Di mana dompet saya? Laras mengambil dompet yang tergeletak di bawah dan menghampiri pangeran yang sedang kebingungan. Permisi Tuan, barangmu terjatuh. Terima kasih. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Laras, lagi ngapain kamu di sini? Nih bawain aja. Tiara berjalan meninggalkan Laras, dan di sisi lain, ibu dan Tania menghampirinya. Bagus banget cincinnya. Seorang ajudan keraton datang ke pasar dan menyampaikan sebuah berita. Dengarkan pengumuman dari keraton. Untuk menyambut pangeran dari kerajaan luar negeri, Sang Mulia Kanjeng Ratu mengundang saudara-saudari sekalian, baik pejabat maupun rakyat jelata untuk hadir di pesta keraton yang baru diadakan pertama kali. Sang pangeran juga ikut berpartisipasi dalam pesta. Semua orang boleh datang, terutama para gadis muda, karena pangeran akan mulai mencari pendamping hidupnya. Persiapkan penampilan terbaik kalian di depan Yang Mulia. Sekian. Astaga, anak-anak kalian dengarkan barusan? Anshan! Gak kebayang sih, ini adalah pertanda kalau pangeran akan jadi suamiku. Nggak kebayang sih pangeran mau sama cewek kayak kamu. Yang jelas pilih aku lah. Udah cantik, pinter, elegan, gak kayak kamu. Kampungan, ew. Sudah anak-anak, kita harus fokus. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk salah satu dari putri mama yang cantik ini memenangkan hati pangeran. Bayangin ketika pangeran melihat wajah dari kedua putri mama cantik-cantik ini, dia pasti jatuh hati. Dan ketika kalian menikah dengan pangeran, kita bisa jadi bagian dari keluarga kerajaan keraton. Tak perlu berlama-lama Tania. Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Oh, tentu saja. Berikan aku cincin sekarang juga. Kita menikah. Oh pangeran, kita akan menikah menggunakan kebaya mewah, memiliki rumah yang luas, dan memiliki anak yang lucu-lucu. Oh Tania, bisakah kau membayangkan semua itu? Mimpi aja sono. Mimpi. Laras, kamu ngapain masih di situ? Cepat kau pulang dan carikan kita bertiga kebaya yang paling indah dan mewah. Baik Nyonya.
akan kulakukan semuanya. Tapi setelah itu, bolehkah aku ikut ke sana juga, Nyonya? Hahaha, kau mau pergi ke keraton? Mau pakai baju apa? Emangnya punya baju? Baju kusam cocok sekali untukmu. Kalian terlalu pintar anak-anak. Tapi ya sudah, kalau pekerjaanmu sudah beres semua, baru kau boleh ikut. Paham? Baik, Nyonya. Terima kasih. Ibu tiri dan Ayo, kedua anak-anak. anaknya pergi meninggalkan Laras. Di keraton yang megah, Kanjeng Ratu duduk di kursi kerajaan. Wajahnya memancarkan kewibawaan. Pangeran pulang menyapa ibunya. dengan Ibunda, hormat. aku pulang. Pangeran kecilku sudah kembali, duduklah bersamaku. Terima kasih, Ibu. Mari minum teh dengan ibu. Tunda dulu, Ibu. Aku pikir kita perlu berbicara tentang status. Apa yang kau bicarakan? Mau kue? Jangan coba-coba untuk mengganti topik, Ibu. Ibunda telah menggelar pesta dansa pangeran yang berpartisipasi seluruh gadis muda baik pejabat maupun rakyat jelata diundang. Tidakkah seharusnya Ibunda bicarakan dulu denganku saat itu? Itu perayaan ulang tahunmu. Perayaan ulang tahunku masih 4 bulan lagi, Bu. Itu pesta kejutan untuk kepulanganmu. Ibu, aku memang tahu Ibunda menginginkan yang terbaik untukku, tapi soal jodoh dan pasangan hidup, biarkan aku sendiri yang mencari. Pangeran ibu sudah tumbuh besar ternyata. Baiklah, tapi ibu tidak bisa membatalkan pesta ini. Jadi, jangan harap dengan ceramahmu ibu akan membatalkan pesta besar ini. Tolong, Ibu jangan coba-coba untuk mencampuri kehidupan pribadiku. Apa maksudmu? Kehidupan pribadi. Aku juga memikirkan kerajaan ini. Ayahmu sudah tidak ada lagi di sini. Dan seharusnya kau yang menjadi penerusnya. Tapi kau juga belum beristri. Aku hanya melakukan tugasku sebagai kanjeng ratu kerajaanmu dan sebagai ibumu. Permisi Yang Mulia, saya tidak sengaja mendengar percakapan ini. Dan mungkin bukan hak saya untuk ikut campur. Memang bukan. Tapi Yang Mulia Kanjeng Ratu memang benar. Acara ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, ikuti saja dulu pangeran. Akhirnya seseorang mengerti juga. Dan jika pangeran menemukan cinta sejatinya di pesta dansa itu, bukankah itu bagus pangeran? Dan mohon maaf Kanjeng Ratu, jika pangeran belum menemukan cinta sejatinya, tolong hargai keputusan pangeran. Ajudan, aku sangat setuju sekali dengan kata-katamu itu. Tapi jika aku tidak menemukan jodohku di pesta dansa malam ini, maka sekali lagi, biarkan aku sendiri yang mencarinya. Ya sudah, lakukan sesukamu. Aku sudah menuangkan semangkuk kacang-kacangan yang harus kau ambil sebelum 1 jam terakhir. Kalau tidak, kau tidak akan pergi bersama kami. Ayo anak-anak. Di sebuah sabana yang luas, terdapat makam Ibu Laras. Laras adalah gadis malang yang hidup menderita semenjak kematian ibunya. Di samping makam, sebuah pohon besar menjadi saksi bisu kesedihannya. Peri pohon dan peri burung mengamati Laras dari balik pohon. Setiap kali Laras berziarah, dia selalu menyirami pohon dan memberi makan burung-burung di sana. Peri burung, kemarilah. Ada apa peri pohon? Lihatlah, Laras kembali lagi dan menangis seperti biasanya. Ya, memang seperti itu. Semenjak orang tuanya tiada, dia selalu menangis di sini. Senyumnya pun tak pernah terlukis di wajahnya. Iya, benar. Aku baik dan sabar, Ibu. Aku mematuhi semua kata-katamu. Tapi apa? Aku selalu ditinggal, Ibu. Apa salah dan kurangku? Kenapa hidupku jadi seperti ini, Ibu? Aku cuma ingin pergi ke festival. Tapi, Ibu tiri benar. Semua pakaianku sudah diambil Tiara dan Tania sejak mereka datang di hidupanku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah baju-baju yang lusuh. Aku pun bahkan tak beralas ke sana. Jari-jariku pun kotor. Aku tidak mungkin datang ke festival dengan keadaan seperti ini. Laras, nak.
Peri pohon, kemarilah. Ada apa peri burung? Tidakkah kau ingat kalau kita tidak bisa terlihat olehnya? Ah, kau benar sekali. Ayo kita buat diri kita menjadi terlihat. Sepertinya sudah. Laras. Kalian siapa? Di mana sopan santunmu? Ayo berdiri nak. Maafkan kami nak, kami tidak bermaksud untuk menakutimu. Perkenalkan, aku adalah roh atau peri juga boleh, penjaga pohon ini. Terima kasih karena telah merawatku dengan baik nak. Perkenalkan, aku adalah peri burung. Terima kasih sudah merawat burung-burungku dengan baik. Mereka sering bercerita tentangmu loh. Nak, aku tumbuh dari air matamu. Akan rasa rindu, sedih, dan kesepian, kau selalu mengunjungi kami setiap hari. Maka dari itu, ini adalah waktu yang tepat untuk kami berbalas budi. Benar, kau juga selalu memberi burung-burungku makan dan menyanyikan mereka lagu. Aku senang membantu mereka. Bukan hal spesial kok. Anakku, sejak orang tuamu meninggalkanmu dan beristirahat di sini, kau jadi selalu mengunjungi tempat ini. Kami mendengar setiap keluh, kesah, dan penderitaanmu, anakku. Kami sudah mengawasimu sejak orang tuamu meninggal dunia. Jadi, bisa dibilang kami adalah ibu perimu. Benar. Nah, sekarang tidakkah kau ingin pergi ke festival? Iya, aku ingin pergi ke sana. Jika kau ingin pergi ke festival, maka buatlah permintaanmu. Aku ingin bisa pergi ke festival dengan tampilan yang layak. Dan kami akan membuatmu menjadi putri tercantik di sana. Dan kami akan membuatmu menjadi yang sangat dikagumi oleh pangeran. Maukah kau menjadi wanita itu? Iya, aku mau. Kalau begitu, mari ikut kami. Peri pohon dan peri burung membawa Laras ke dunianya. Pesta dansa di istana berlangsung meriah. Pangeran duduk di samping ibunya. Suasana gembira tak mampu menutupi kerisauan di hatinya. Bagaimana anakku? Ibu sudah mengumpulkan seluruh gadis-gadis ini. Dan mereka semua tertarik padamu. Jadi, apa kau tidak berdansa? Aku sedang menunggu seorang gadis. Kau mau membohongi ibumu. Kalau kau tidak bergerak, mana ada gadis yang kau tunggu? Usaha sedikitlah. Bagaimana kau akan menemukan cinta sejatimu? Bisa jadi berkat ibumu, kau akan menemukan jodohmu di sini. Baiklah, aku akan berusaha dan bergerak. Anak ibu susah sekali. Ibu tiri dan kedua putrinya tiba di istana. Selamat malam. Perkenalkan Yang Mulia, ini kedua putri saya, Tiara dan Tania. Saya Tania yang mulia, saya yang paling pintar dan paling anggun daripada saudara saya. Saya Tiara yang mulia. Saya lebih rapih dan jago memasak daripada Tania yang gak bisa ngapa-ngapain. Yang benar kalian di depan pangeran. Maaf Yang Mulia, kadang kelakuan memang seperti ini, susah dipisahkan. Jadi bagaimana Yang Mulia? Apakah mau kenalan dengan salah satu dari putri saya yang cantik, Tiara dan Tania? Sebelumnya mohon maaf sekali Bu, banyak sekali urusan yang harus saya selesaikan malam ini. Jadi saya izin pergi, permisi. Tapi pangeran. Ini karena kalian tidak bisa jaga sikap di depan pangeran. Kita pulang saja. Di sebuah taman keraton yang indah, Pangeran dan Laras duduk berdua. Tatapan mereka penuh dengan cinta dan harapan. Selamat malam Nona. Nona, aku sangat terkesan karena hingga malam ini kau belum tahu siapa aku. Tuan benar. Kita belum berkenalan. Silakan Tuan berkenalan duluan. Aku adalah seorang pangeran. Kau, pangeran. Aku sama sekali tidak menyangkanya. Kau penuh kejutan Yang Mulia. Kau juga penuh kejutan. Kau sangat cantik malam ini karena pakaianmu sangat lusuh sebelumnya. Iya. Nona, maukah kau duduk denganku? Boleh.
Silahkan, Nona. Nona, kau tahu ibuku yang mengadakan pesta itu untuk mencarikan pasangan untukku? Nona, maukah kau menjadi mempelaiku? Aku. Tunggu sebentar, Nona. Aku akan mengambilkan air. Tak kusangka pangeran melamarku. Dia pangeran yang baik. Lalu, mengapa aku harus bingung? Bukankah lebih baik jika aku terima saja lamarannya? Menikah dengan pangeran, aku akan jadi jauh lebih baik. Tapi bagaimana jika dia tahu jati diriku yang sebenarnya? Kira-kira bagaimana ya responnya? Tapi bagaimana pula jika aku yang dia inginkan? Tapi aku tidak tahu. Pilih Laras, pilih kembali ke tempat yang aman, sendirian, tapi serba salah. Atau ke tempat di mana aku bisa menjadi benar. Tapi aku tahu, aku tak layak berada di situ. Pilihlah Laras, cepat pilih. Pilihanmu ini tidak mudah. Ini adalah pilihan yang besar untuk Laras. Lebih baik pulang, meninggalkan semua kebahagiaan ini. Namun, tidak ada yang peduli, aku akan lebih aman berada di sana. Tapi tunggu, kupikir lagi keputusanku adalah untuk memilih. Kutinggalkan saja petunjuk, misalnya anting ibu, dan lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pangeran kembali ke taman dengan membawakan Gimana segelas gadis air itu? untuk Laras. Apa ini? Ajudan, tolong bubarkan pesta ini sekarang dan katakan pada ratu aku telah menemukan jodoh. Permisi, Ada apa? saya dari belakang ingin mencari pasangan anting seperti ini di rumah Anda. Apakah ada? Pangeran sudah tiba. Ah, pangeran, itu anting milik saya, pangeran. Bukannya itu anting punya aku. Aku yang beli anting itu. Enggak, jelas-jelas itu punya aku. Sudah, cukup. Tidak, ajudan, itu milikku. Ada apa nih ribut-ribut? Pangeran di sini kalian tidak panggil ibu. Maaf yang mulia. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa yang mulia kemari? Jadi begini, Nyonya. Maksud kedatangan kami kemari, kami telah mendatangi dan mengitari seluruh rumah yang ada di kota ini. Dan rumah Nyonya merupakan rumah yang terakhir untuk mencari pasangan anting ini. Bolehkah saya lihat? Boleh, silahkan Nyonya. Oh, kemungkinan ada tuan. Pasti ada di sini. Coba kalian cari semua perhiasan kalian dan bawa kemari. Hehe. Sambil menunggu, mungkin yang mulia mau duduk sebentar. Mari silahkan. Silahkan. Nah, sambil kita menunggu Tiara dan Tania, kita bisa sambil membahas pernikahan. Mungkin pangeran akan memilih siapa di antara mereka, Tania atau Tiara. Nah, ini dia yang mulia perhiasan kami. Nah iya, jadi bagaimana yang mulia? Tania sangat cantik, dia pandai memasak, dan Tiara sangat rapi dan cantik. Yang mulia bagaimana? Pernikahan bisa dibahas. Bolehkah saya mengecek? Oh iya silakan, ada kok ada, itu mirip sekali. Nah, itu milik saya. Ada yang mulia, anting itu mirip sekali. Baiklah. Sebelum itu, apakah ibu tidak memiliki anak perempuan lain selain mereka berdua ini? Tidak ada yang mulia, sayang sekali. Jadi, pasti ada yang mulia, karena ini yang terakhir. Dan sesuatu mengejutkan tiba. Kedatangan Laras dari kebun berhasil membuat pangeran terkejut. Berasnya.